FM Mercury, sahabat, di hari Selasa seperti biasa, Selasa pagi pukul 8 hingga 9. Ini waktunya perjalanan Solusi SDM hadir menemani Anda, sahabat. Dan bersama dengan MSI Consulting, ini menghadirkan tentunya untuk bisa sharing berkaitan dengan bagaimana meningkatkan SDM di sebuah organisasi ataupun juga perusahaan yang Anda miliki, atau kita sebagai SDM-nya nih harus seperti apa untuk bisa meningkatkan diri, kemampuan dalam skill, supaya paling tidak kita terus untuk belajar dan bisa meningkatkan skill kita di sebuah organisasi. Dan untuk di edisi kali ini, sahabat, MSI Consulting menghadirkan tema menjaga kualitas dan produktivitas tenaga outsourcing. Seperti biasa juga ada CEO-nya langsung, Bu Novi. Apa kabar, Bu Novi? Ketemu lagi. Alhamdulillah sehat, Mbak Yanti. Selamat pagi sahabat Mercury dimanapun berada. Dan kita selain secara audio, sahabat Mercury juga bisa menyaksikan kembali ya perbincangan di Solusi SDM ini secara visual di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Untuk audionya selain di website juga bisa di aplikasi on air, sahabat. Nanti Anda juga bisa sharing di perbincangan Solusi SDM ini di line telepon 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Dan kali ini Bu Novi membawa Mas Adam ya, membawa partner di MSI gitu ya. Kalau biasanya ada gestal, sekarang ada Adam gitu ya. Dia lebih lagi gitu ya. Dia yang pertama, Adam soalnya. Gestal menyeluruh ya. Gestal tuh menyeluruh. Gitu. Ini selain Mas Adam dari MSI sendiri, karena kita membahas berkaitan dengan menjaga kualitas dan produktivitas tenaga outsourcing, Bu Novi. Yang dihadirkan ini siapa untuk sharing, untuk paling tidak memberikan kita banyak wawasan lah dunia outsourcing seperti apa gitu sekarang. Beliau ini adalah General Manager atau GM dari PT Satria Nanggala Yuda, Mas Muhammad Al-Jose Sidmak SH gitu. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Bu, selamat pagi. Selamat pagi Mas Jose. Ini namanya perpaduan ya. Iya. Ada Meksiko Al-Jose. Gitu ya. Jadi perpaduan antara timur barat gitu ya. Ini terkait dengan dunia outsourcing. Mungkin belum banyak yang tahu-taunya hanya berkaitan dengan outsourcing itu pegawai kontrak. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang outsourcing, apa sih yang dimaksud dengan tenaga outsourcing dan kenapa perusahaan itu lebih memilih untuk pakai jasa outsourcing nih untuk beberapa bidang tertentunya? Kalau menurut Bu Novi, nanti Mas Jose bisa menambahkan juga. Iya. Baik, jadi begini Mbak, kita kan sering dengar, oh ya pakai tenaga outsourcing gitu. Nah kadang itu seluk-beluknya kita tidak terlalu tahu. Tetapi secara umum ini, karena mungkin nanti Mas Yose yang akan lebih banyak menjelaskan secara umum adalah kenapa menggunakan tenaga outsourcing, tentunya karena mereka ini kita bisa meng-hire tenaga yang memang core atau yang memang kita butuhkan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Gitu. Memang biasanya bukan di core-nya sih, lebih ke supporting-nya. Jadi kalau core yang inti itu pasti orang-orang tetapnya yang punya perusahaan. Tapi kalau misalnya peran-peran supporting-nya gitu, jadi misalnya packaging-nya, terus pengiriman dan sebagainya, security yang umum ya, terus kemudian kayak cleaning service, nah itu bisa pakai outsourcing. Nah, karena mereka ini adalah biasanya punya keahlian tertentu. Jadi kita mengundang atau meminta jasa dari orang yang memang sudah ahlinya di situ. Karena dengan seperti itu kita bisa efisiensi biaya karena orangnya tidak tetap, tidak secara beban itu tidak menjadi beban keseluruhan perusahaan. Lalu kemudian mereka ini karena mereka ahli di bidang tertentu, peraturan-peraturan yang terkait dengan itu mereka juga menguasai gitu Mbak, sehingga daripada masalah, paling enggak secara masalah hal-hal yang berkaitan itu pihak outsourcing yang lebih mendalami dan mereka yang akan membantu kita untuk menyelesaikannya. Jadi perusahaan atau organisasi ini lebih fokus pada yang tetap kompetensi gitu ya, intinya intinya gitu, yang dibutuhkan benar-benar mainnya gitu ya. Gitu. Untuk supportingnya biar menjadi tanggung jawab dari karena itu kan lebih mudah dipelajari, tidak mengandung hal-hal yang
apa ya, mungkin mau dibilang rahasia lah gitu ya, yang menjadi iya. pekerjaan utamanya kita kayak gitu. Tidak apa-apa diberikan ke pihak supporting gitu Iya, ya. iya. Kalau Mas Jose sendiri seperti apa kalau klien-klien kenapa banyak menggunakan jasa outsourcing daripada di handle sendiri dari sebuah organisasi atau perusahaan? Jadi gini, sebenarnya perusahaan outsourcing ini membantu dari perusahaan yang memang bukan bisnisnya. Jadi perusahaan yang menyewa jasa kami itu biar fokus kepada bisnisnya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu menyewa kami sesuai dengan tenaga ahlinya, sesuai dengan Ibu bicarakan tadi. Ya. Jadi perusahaan yang menyewa kami itu biar tidak mengurus hal-hal yang memang bukan di bidangnya, biar kami aja yang mengurus, dan itu menghemat biaya juga, waktu pun juga. Jadi perusahaan agar terfokus sama produksinya itu sendiri, seperti itu. Karena kan kalau setiap SDM itu ada trainingnya, kemudian Benar. harus ada kebiasaan, harus ada aturan, Benar. harus ada. Ini kan takes time ya untuk sebuah perusahaan ya. Jadi yang supporting ini, jadi akan lebih menghemat waktu dan tenaga, biaya juga gitu diserahkan pada pihak supporting Iya, ini gitu ya, seperti betul. yang dimiliki oleh Satria Nanggala Yuda. Dan kalau bicara tentang tren, ini kan semakin kesini orang taunya hanya mungkin yang disebutkan Bu Novi itu tadi ya, cleaning service ataupun juga keamanan. Trennya apakah masih seperti itu atau ada kebutuhan lain nih, mengingat sudah digitalisasi gitu. Seperti apa nih kalau melihatnya? Oke, sebenarnya itu outsourcing ini sangat banyak sekarang ya, bukan hanya satpam, Ya. bukan hanya cleaning service, bukan hanya office boy, tetapi sekarang itu lagi booming itu pembersihan gedung. Pembersihan gedung tinggi ketinggian itu kami juga punya itu, dan kami pun juga ada tim pengawas ahli, tim ahlinya juga tersendiri. Itu kan karena membutuhkan Itu yang Spider-Man itu. iya benar yang Resiko tinggi ya. itu resiko tinggi sekali, dan itu membutuhkan pengawasan yang lebih dan ekstra, dan briefing keselamatan kerjanya itu memang terpenting seperti itu. Kan ada skill khusus juga ya, nggak mungkin setiap orang harus bisa kayak Spider-Man gitu. Iya, seperti itu. Bayangkan kalau misalnya pengelola gedung harus punya orang yang seperti itu Iya. gitu. Kan pembersihannya juga nggak tiap hari gitu, gitu betul. kan Mbak, seperti itu. Jadi trennya memang karena banyak gedung tinggi ya, Iya. gitu ya. Trennya ke sana. Atau ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh industri dari outsourcing ini supaya bisa menangkap peluang-peluang lain nih di perkembangan sekarang ini gitu. Seperti apa Mas Jose? Jadi perkembangan bisnis outsourcing ini memang banyak nih sekarang, pesaing-pesaing bisnis Ya. kita kan gitu kan, dimana kita harus mempunyai program tersendiri untuk memajukan outsourcing sendiri. Jadi mereka itu ada program-program yang memang contohnya cyber security, terus terobosan-terobosan satpam itu sendiri, cleaning service itu tersendiri. Lah, itu sih menjadi daya saing perusahaan outsourcing. Jadi memang harus perusahaanmu ini apa yang kamu kedepankan, seperti itu. Iya. Apa yang membedakan nih? Apa inovasi dari perusahaan outsourcing Perusahaan nih yang di lain. era seperti Iya. sekarang ini ya? Itu Iya. yang memang harus memang mengikuti gitu ya Bu Novi Iya, ya. memang. Dengan Iya. perkembangan yang ada, outsourcing pun juga seperti itu. Nah, ini kan juga perusahahaan memiliki tantangan kalau menggunakan pihak ini kita bilangin pihak ketiga gitu ya, outsourcing vendor Iya, ya. benar. Kita sering disebut vendor. Vendor ya, penyedia karena Iya, benar. jasa gitu ya. Betul. Tantangan dari perusahaan itu apa kalau kita menggunakan tenaga dari vendor ini? Kan pasti ada perbedaan aturan gitu ya. Perusahaan punya ini, apakah itu juga yang sebelum si SDM ini masuk di perusahaan tersebut disamakan visi dan misinya di perusahaan atau seperti apa nih? Kalau kita bicara tentang tantangan dari si perusahaan atau organisasi ini, Mas Jose. Oke, jadi sebelumnya kita berkoordinasi dulu sama perusahaan, maunya seperti apa kan? Kembali lagi kita sebagai vendor ya, Ibu. Jadi apa sih maunya seperti apa? Contoh nih Kak, saya expert di bidang keamanan contoh. Jadi ini mapping keamanannya seperti apa?
Titik krusialnya di mana? Di situ. Dan dari zaman secanggih ini pun patroli pakai online itu sekarang bisa. Ya. Jadi kita harus samakan visi, kan nggak mungkin dong. Perusahaan itu menyewa kami tidak tahu apa yang dia mau. Jadi nanti kembali lagi kepada kami, kalau perusahaan itu kami tidak mau apa yang Perusahaan mau inginkan, itu bukan pencapaian kami dong. Harus ada perusahaan itu apa yang diinginkan untuk sebagai target pencapaian kepuasan kami. Biasanya itu untuk pemasaran outsourcing itu biasanya apa sih namanya, by mulut, apa sih ya? Word of mouth. Nah, itu. Jadi kepuasan itu gitu ya dari mulut ke mulut. HRD PT ini enak loh ternyata pakai tenaga ini. Lah itu. Jadi sebagai acuan kami untuk satukan visi dari satu perusahaan untuk mencapai target keinginan. Seperti itu. Karena kan memang perusahaannya adalah klien, jadi kepuasan klien yang utama gitu ya. Iya, benar. Karena ini kan penyedia jasa gini ya, si vendor ini gitu ya. Jadi seperti apa ya disesuaikan dengan kebutuhan dari klien gitu ya. Kalau menurut Bu Novi, tantangan untuk sekarang ini seperti apa Bu untuk perusahaan menggunakan vendor untuk SDM-nya? Iya. Kalau mungkin tantangan yang masih terasa sampai sekarang itu ya kayak judulnya itu Mbak, menjaga produktivitas. Betul. Itu tadi kan gitu, karena tenaga outsourcing mau nggak mau kalau kita sudah hire ya kita maunya optimal kan seperti itu. Lalu kemudian memastikan yaitu tadi komunikasinya tadi itu tantangan. Kalau kita tidak terbuka kepada penyedia jasa atau vendor itu tadi apa yang kita inginkan nggak bisa dipenuhi. Jadi kayak ke dokter gitu kita cerita masalah kita apa sehingga kemudian mereka tahu gitu kan. Seperti itu. Kalau kita mau pakai ini sebenarnya kita berharap apa? Selama ini kita melakukan dengan cara ini, kendalanya di mana? Seperti itu. Terus yang berikutnya itu ya itu tadi monitor ini Mbak, monitor atas kualitasnya gitu kan. Seperti itu, karena kalau monitor kualitas itu kan bisa jadi tenaga outsourcing setelah sekian lama itu kan menurun enggak tahu produktivitasnya, kinerjanya karena apanya kayak gitulah. Nah, memastikan bahwa itu mereka tetap bisa bekerja optimal itu adalah tantangan terbesar kita kayak gitu. Nah, menjaga kualitas itu sendiri kalau Mas Jose seperti apa? Ini kan menurut pengalaman yang ada gitu ya dari klien ini kan pastinya kan berbeda dengan klien yang si B ini ya kan. Beda lagi dengan klien si C. Bagaimana menjaga kualitas si SDM yang dimiliki oleh teman-teman outsourcing atau vendor ini supaya produktivitasnya ini nggak gini nih. Tetap kan sama juga ada KPI, ada ininya gitu ya. Sama-sama karena ini SDM gitu. Bagaimana selama ini apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dari Mas Jose di Satria Nanggala Yuda nih? Untuk itu tetap ya KPI juga sebagai acuan kami juga untuk penilaian, dan kita juga ada melakukan sidak-sidak tertentu. Sidak-sidak tertentu inilah mulai dari CS ataupun Satpam sesuai nggak dengan kinerjanya, SOP-nya. Nah, itu sebagai kepuasan juga. Dan di mana sidak-sidak itu juga bisa membantu ngisi KPI itu sendiri. Kan biasanya kan juga Satpam CS itu juga lalai dalam bekerja. Kata Ibu merosot kinerjanya. Dengan pengawasan itu seminggu sekali kami adakan dengan sidak ini, sidak rutin namanya, itu menjadi acuan tetap melakukan job desk biar tidak adanya melorot kinerja. Seperti itu. Jadi ada sidak mendadak gitu ya? Iya memang. Yang dilakukan dari perusahaan swasta untuk melihat gimana nih SDM-ku di klien A nih, gimana SDM-ku di ini, jangan sampai kepuasan dari si klien ini menurun gitu ya. Itu kan menjaga kualitas juga gitu. Jadi bergantung juga dari SDM. Karena yang garis depannya adalah ya si SDM ini gitu ya, taruhannya gitu ya. Iya. Jadi itu yang harus dijaga. Iya memang. Tiba-tiba jam kalau untuk Satpam jam 2 malam itu kami datang, tapi menyamar. Bentuknya menyamar, entah itu bentuknya seperti preman, entah itu apa. Atau ojek online. Mungkin bisa. Iya. Itu saya pernah terapkan itu. Mereka ini sigap atau enggak?
Terus celinga-celingu itu apa ya? Itu mereka sigap apa enggak? Nah, terdalam situ. Itu kan namanya kalau untuk satpam kan garda terdepan nih. Kalau hal-hal seperti itu tuh pasti semua harus curiga. Ya. Seperti itu. Ini kok ada orang warawiri nih ngapain? Siapa ini? Ya. Seharusnya kan kalau orang bingung Iya. kan tanya gitu kan. Ini ada apa ini? Seperti itu. Oh, itu juga menjadi salah satu penilaian gitu ya, tanpa disadari dari si SDM ini gitu ya. Itu yang memang dilakukan. Tapi ini juga jadi perhatian selain itu untuk meningkatkan dari SDM ini sendiri kualitasnya seperti apa? Apa saja yang dilakukan? Apakah ada berkalanya seperti yang dilakukan di sebuah perusahaan inti gitu ya Bu? Ada peningkatan skill atau apa gitu? Itu juga dilakukankah kalau untuk outsourcing? Karena kan bukan yang main gitu ya. Tapi penting juga nggak itu dilakukan Bu Novi dan juga Mas Yose? Iya. Itu sangat penting. Kita juga ada program pelatihan setiap 1 bulan sekali. Itu juga pelatihan. Namanya memori ya, sering lupa. Contoh di namanya usia ya. Iya. Apalagi yang di cleaning service ada material baru, kita harus teknik baru. Iya. Itu sih. Jadi memang harus benar-benar jangan capek-capek mengupgrade skill. Nggak ada umur kok untuk mengupgrade skill itu. Seperti itu. Jadi jangan dipikir, orang berpikir cuman kan keamanan sama cleaning service apa peningkatan skillnya? Lah kan alatnya baru, banyak yang baru, teknologi berkembang gitu ya. Itu juga salah satu skill yang harus dimiliki gitu ya. Iya, Pak. Beradaptasi dengan hal-hal baru. Itu yang juga diajarkan juga. Apalagi kan sekarang material-material mahal itu banyak kan. Betul. Semeternya puluhan juta. Nah, itu kan jangan sampai nangis gitu iya. ya. Jangan sampai lecet. Nah, itu kan perlu training, benar-benar training. Karpet dari Turki Bu, salah itu nangis. Iya. Terus marmer dari Italia itu di salah treatment, itu bisa lecet, bisa kasih fiksal gitu ya. Salah penggunaan obat kimia, waduh. Malah kena klaim bukan dapat bayaran, kena klaim. Nah itu kan nangis juga. Dan Anda bisa bergabung sahabat sharing bersama dengan Ibu Novi dari MSI Consulting dan juga Mas Yose, General Manager PT Satria Nanggala Yuda serta Adam dari MSI di 5620096 atau WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan solusi SDM ya bersama dengan MSI Consulting. Ada Bu Novi CEO-nya dari MSI Consulting, ada juga Adam dari MSI Consulting dan ada Mas Jose dari Satria Nanggala Yuda, beliau as a General Manager, sahabat. Ini tadi secara off air kita bicara tentang ini kan penyediaan untuk pihak perusahaan ataupun juga organisasi gitu ya. Bagaimana dengan permintaan yang sehari semuanya bisa dibersihkan nggak? Ini Mas Jose juga menyediakan hal tersebut untuk kayak ya yang sudah ada gitu, yang hijau itu juga menyediakan ya. Iya, namanya program kami itu General Cleaning. Jadi pembersihan cepat gitu. Tapi secara detail itu biasanya project ini dalam 3 hari sampai 7 hari selesai. Dan itu juga sama ya. Ya untuk maintain ya, untuk maintain bangunan-bangunan. Untuk maintain bangunan. Kan ada beberapa crazy rich itu yang pengen gitu, ya kan? Iya. Nah, Surabaya banyak Bu. Nah, terus ini Bu, biasanya kami itu disewa seperti itu tuh ada gedung baru yang sudah selesai bangunan, kan masih ada kotor nih. Iya, betul. Detailing masih ada sisa semen, sisa nut kayak gitu kan. Itu kami bersihkan. Sisa cat, tumpahan cat. Iya, tumpahan gitu-gitu. cat itu kita bersihkan nanti sampai siap huni. Seperti itu. Jadi tidak hanya crazy rich kliennya tapi juga perusahaan. Saya gedung baru gitu ya. Nggak hanya gedung yang sudah dipakai lama tapi juga apapun itu bisa gitu ya. Disediakan
juga di Satria Nanggala Yudha. Nah, untuk SDM ini apakah kemampuannya berbeda-beda untuk yang perusahaan, untuk yang seperti itu permintaan yang 3-7 hari, apakah berbeda atau sama untuk skillnya? Mas Zuzi? Untuk skillnya sama pasti, basicnya namanya cleaning service itu sama. Tetapi untuk mencari daily workernya ini yang memang agak sulit seperti itu. Jadi resource-nya kembali lagi. Resource-nya gitu ya. Iya, jadi apa namanya, untuk pelatihannya tetap sama. Cara membersihkan toiletnya seperti apa itu sama. Tapi cara kerjanya yang berbeda. Yang satu itu bersifat rutin, yang satu ini bersifat daily aja. Seperti itu. Nah, berapa lama biasanya teman-teman vendor dari Satria Nanggala Yudha ini mempersiapkan SDM? Karena kan perusahaan ini maunya saya siap pakai aja gitu ya. Udah hadir di sini ya sudah kerja. Langsung kerja. Nah, gitu ya. Itu berapa lama disiapkan SDM-nya hingga benar-benar bisa langsung terjun nih di sebuah organisasi atau perusahaan gitu? Berapa lama Mas Zuzi biasanya mempersiapkan SDM? Untuk mempersiapkan SDM kami biasanya rekrutmennya memang sudah expert. Jadi dalam arti orang itu sudah mempunyai pengalaman dalam bidangnya. Seperti itu. Jadi kami juga ada stok untuk pengalaman di bidang satpam, satpam, cleaning service. Itu pun diminta untuk hari ini ganti, besok ganti, kami siap. Karena kan ada kepuasan itu. Iya. Ini tadi salah satu mengapa pakai outsourcing tadi itu, karena kalau ini skala maksudnya sesuai skala. Kita mau butuhnya sedikit bisa sedikit, mau butuhnya banyak bisa minta banyak. Iya. Bisa jangka pendek atau waktu tertentu kayak gitu kan. Seperti itu. Ya, karena kan balik lagi kepuasan klien gitu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Klien. Kalau klien minta banyak ya disediakan gitu ya. Waktunya lama dituruti gitu ya. Sesuai dengan permintaan klien gitu. Dan untuk penilaian kinerja ini apakah sama dengan yang main, Bu Novi, dari teman-teman outsourcing ini, atau ada beberapa poin yang berbeda nih dengan teman-teman yang main di perusahaan? So far setahu saya sama ya Mbak, sama, makanya tuntutan pekerjaannya sama gitu, karena sebenarnya secara tidak langsung dia tetap menjadi bagian dari proses bisnisnya kita, cuman status ketenaga kerjaannya yang bukan tenaga istilahnya bahasanya itu organik lah, kayak gitu. Seperti itu. Jadi tentang KPI-nya sama, dan biasanya KPI itu juga kita komunikasikan ke vendor. Seperti itu, supaya kemudian diharapkan orang ini bisa bekerja dan memenuhi KPI yang kita harapkan. Seperti itu. Berarti perusahaan juga tugasnya HR ini juga melihat gitu ya, dari si personal ini, ini saya minta ganti nih, seperti itu ya. Jadi penilaiannya juga dua pihak, dua sisi memang. gitu. Mungkin Adam yang punya pengalaman bisa sharing, Adam. Ya, untuk pengalaman di dunia outsourcing ya. Kalau tadi yang diceritakan oleh Mas Jose, Bu Novi, dan tadi yang semuanya itu, ternyata banyak yang relate dengan pengalaman yang pernah terjadi di saya. Jadi memang di tenaga outsourcing ini memang sangat perlu untuk memiliki kompetensi yang memang diperlukan itu tadi. Karena beberapa banyak pengalaman yang saya peroleh di perusahaan-perusahaan yang lalu saya di sana, itu ada beberapa yang tidak di-maintain secara kemampuannya. Jadi tenaga outsourcing ini hanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan fulfillment rate ini tadi. Jadi ke arah KPI-nya si HR ini sendiri. Cuman untuk kompetensi untuk mengarahkan ke bidang spesifiknya itu belum ada. Jadi sambil jalan akhirnya yang mengajarkan bukan dari pihak outsourcingnya, tapi dari pihak perusahaannya, seperti itu. Oke. Jadi nggak optimal lah. Jadi kayak belum siap. Hanya pemenuhan SDM saja, tapi tidak memenuhi kompetensinya. Oke. Jadi makanya kalau saya tadi yang disampaikan Mas Jose, wah sekompleks itu ya, sepeduli itu ya untuk memenuhi perusahaan gitu. Dan itu memang ada yang beberapa di salah satu juga pemenuhan security itu. Jadi ada sidak-sidak seperti itu, bahkan sampai malam gitu tiba-tiba di kantor itu melihat
apa ya istilah kayak safety ini digembok enggak, lampunya nyala enggak dan lain seterusnya, kayak gitu-gitu. Itu seperti itu sih di Satpam yang pernah saya pengalaman di sana gitu. Jadi memang itu kembali lagi dari jadi penilaian dan juga kualitas dari vendor dong. Kalau memang istilahnya si SDM ini belum siap untuk berkaitan dengan kualitas ya Bu ya. Karena kan si perusahaan pengennya hadir nih SDM sudah langsung bisa kerja gitu ya. Itu kan keinginan karena kita mempercayakan pada vendor gitu ya. Supaya kita nggak banyak buang waktu pusing lagi gitu ya, mikirin ngajarin lagi gitu ya. Itu kan jadi salah satu penilaian dari klien terhadap vendor gitu ya. Kalau seperti itu akan ada penilaian seperti apa nih kalau menurut Mas Yosi? Kalau untuk itu ya kan namanya kita kan perusahaan sourcing menyediakan orang yang expert di bidangnya. Ya kalau untuk mengajari perusahaan itu mengajari lagi ya bukan expert lagi itu namanya. Ada yang salah dengan Iya, ini ada yang salah. Apa jangan-jangan rekrutmennya ya udah ini anak tetangga. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya memang itu sebagai PR kita juga, Mas. Itu juga sulit seperti itu. Dan ini misalnya harus juga bisa melihat ya kualitas atau track record dari penyedia outsourcing gitu ya kalau menurut Mas Adam gitu ya. Itu kan penilaian perusahaan ya. Dari mulut ke mulut pakai yang ini nih. Oke, dicoba nih. Itu ada MOU nggak kalau seperti itu Bu Novi? Kalau tidak sesuai dengan kriteria seperti Pasti itu ada. bisa Ada. Pasti ada. Jadi Bisa dibatalkan MOU itu berarti ada kesalahan keberapa nih? Nanti bisa dibatalkan. Tapi di info lagi pembatalan MOU itu biasanya dikasih waktu jarak 30 hari. Setelah berhentinya MOU itu. Kita sebutnya surat pekerja sama. Bukan MOU lagi ya, surat perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama gitu ya. Iya. Kalau sudah ada beberapa saya miss gitu ya, itu bisa berganti istilahnya dibatalkan gitu ya. Iya. Kecuali ada permintaan perusahaan yang memang tambah kerja. Kita belum tahu nih cara contoh membersihkan mesin. Kami kan belum tahu mana yang titik krusial, itu perlu dipelajari lagi untuk membersihkan mesin itu. Contohnya seperti itu. Karena kan memang itu hal baru gitu ya, tidak biasa. Jadi seperti membersihkan alat-alat yang jangan sampai nih bisa menghambat produksi nih gitu. Tapi itu perlu dibersihkan gitu ya, alat-alat produksi seperti itu. Itu mungkin perlunya tenaga expert lagi di luar daily anak-anak itu sendiri. Iya. Seperti itu. Jadi memang menyediakan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan, jangan sampai perusahaan dihambat kinerjanya dengan mengajarkan. Iya. Gitu ya. Kembali lagi ke yang pertama tadi, komunikasi apa sih yang dibutuhkan perusahaan ini terhadap perusahaan outsourcing ini. Jangan sampai nanti di tengah jalan ada miskomunikasi dan nanti main salah-salahan atau seperti apa. Iya. Ini pertanyaan dari Pak Dimas, tenaga outsourcing dengan keahlian khusus, bagaimana dengan salary yang didapat? UMR kah atau seperti apa? Oke. Jadi kita tergantung perusahaan yang menyewa kami. Kami tetap mengajukannya UMK. Nah, kalau sesuai dengan tidak budgetnya mereka, kami berseke ke UMK, kami nggak dapat klien dong. Nah, itu memang grade gaji itu kita harus pertimbangkan juga. Nggak mungkin kita di bawah UMK banget gitu. Nah, itu kami tidak ambil seperti itu. Disesuaikan ya. Disesuaikan dengan jangan pokok jauh-jauh banget kinerja. gitu ya. Iya. Semuanya mahal gitu ya. Iya. Kalau kita mempunyai grade UMK pasti UMK, tapi kan kembali lagi ke perusahaan yang menyewa kami. Kemampuannya. Iya, di situ kan pasti ada nego gaji sekian, itu sekian gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Yanto, bagaimana dengan lulusan baru seperti SMA atau juga SMK belum ada skill, kualifikasinya seperti apa? Oke. Kalau belum ada skill itu kami tetap melakukan pelatihan lagi. Kembali lagi, Satpam aja ada sertifikasinya. Ada 3 tingkatan Satpam itu contohnya. Garda Pratama di anggota, Garda Madya di Danru, Garda Utama itu di level manager. Apa namanya, Danton apa? Danton Danru. Danru. Itu Garda Madya. Jadi pengupgrade skill. Contoh nih, kita sudah ngambil Garda Pratama tapi kita sudah mempunyai keahlian 5 tahun.
ayo ambil pendidikan di Gadang Madya. Seperti itu. Jadi jangan capek-capek mengupgrade skill itu. Karena itu juga dibutuhkan untuk, apakah itu juga meningkatkan salary? Iya. Oh iya. Iya. Oh iya. Karena sertifikasi ini penting. Kita dianjurkan kalau memang kan banyak berita-berita ya, dimanapun itu, kalau satpam yang tidak mempunyai kartu tanda anggota satpam itu sendiri itu akan dikena sanksi saat sidang. Seperti itu. Jadi memang ada aturan-aturan yang yang harus diikuti, Mbak. Ya, harus Iya, diikuti memang. gitu ya. Karena sebenarnya mereka ini sama dengan orang-orang atau SDM yang ada di bagian organisasi kita, cuman status ketenaga kerjaannya aja ya. Iya, yang berbeda. Yang membedakan kayak gitu. Dan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, makanya kita memilih menggunakan vendor outsourcing. Karena kan Kayak supaya gitu. lebih cekatan lagi gitu ya. Ada aturan, ada sertifikasi, ada ininya, ada istilahnya organisasi ya, ribet lah gitu ya. Ya Bu ya, daripada kita ngurus sendiri gitu ya. Iya, Vendor mending aja gitu kita ya. aja yang ngurus. Iya. Pusingnya kasih saya gitu Iya. ya. Pusingnya kasih saya aja udah gitu ya. Iya, karena kita yang expert di bidang itu. Karena lebih paham gitu ya dengan aturan-aturan dari job desk yang dikelola oleh Mas Jose ini ya. Ada apa saja kalau di perusahaannya Mas Jose ini di Satria Nanggala Yuda? Satpam, cleaning service, OB, itu aja sih, sama labor supply. Bersupply. Ya. Nah tadi karena kan setahu kita OB dan juga cleaning service itu sama. Betty ya, Iya, Betty banget gitu. Ternyata ada beberapa tugas mereka tuh yang berbeda Iya, ya. berbeda. Seperti apa saja Kalau supaya CS itu membersihkan, untuk OB itu menyajikan, yang membantu menyajikan kopi itu. Jadi bisa nggak OB itu misalnya harus bikin kopi yang jenis sama gitu nggak? Nggak sampai ya? Enggak sampai. Nggak sampai. Pokoknya Pokoknya bisa ngudek kayaknya. Iya, pokoknya intinya bisa. Oh, di situ ada tamu, harus bagaimana itu iya, pasti iya. tahu. Ya di beberapa tempat namanya pramusaji. Iya. Oh iya. Office boy kan. Pramu bakti. Pramu Ada bakti, pramu iya. bakti ya. Jadi memang ada istilah-istilah. Iya. Nah ini kan supaya si SDM ini bisa meningkatkan motivasinya dan juga tentunya kalau motivasi naik, ini produktivitas juga akan naik. Seperti apa dan bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan motivasi dan juga produktivitas dari tenaga outsourcing? Kalau di dalam kita kan pasti ada juga ya Bu ya yang Iya, di iya. organik ini. Iya. Kalau di outsourcing itu apakah juga ada caranya seperti apa yang dilakukan oleh vendor ini, Mas Jose? Oh, ya itu tadi kembali lagi ke pelayanan Bu ya. Kami kan sebagai pelayan perusahaan yang expert di bidangnya. Untuk meningkatkan ya, jangan capek-capek mengupgrade skill aja teman-teman ini. Jangan sampai sekarang satpam bukan malingnya itu lebih pintar, bukan lebih pintar malingnya sekarang kan gitu. Satpamnya hanya tidur kan gitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Itu diupdate. Di-upgrade skillnya itu kalau untuk OB ada berapa lamanya, untuk tenaga keamanan berapa lamanya, untuk CS berapa lama? Misalnya jadi 6 bulan sekali kah atau ada pelatihan sebulan sekali yang harus dimiliki untuk kalau keamanan mungkin ada jenjang-jenjangnya gitu ya. Tapi untuk kalau OB dan CS bagaimana untuk supaya kualitasnya mereka itu tetap terjaga gitu. Karena kan kita menjaga kualitas nih dari para SDM dan juga produktivitasnya itu seperti apa? Apakah ada rutinnya gitu? Ada pastinya. Kami ada program kalau di Satpam itu namanya Binjas. Itu sebulan sekali yang dilakukan. Itu kerja olahraga dan pelatihan-pelatihan entah itu damkar, entah itu silat. Itu seperti itu untuk membekali mereka. Itu bukan hanya untuk kita tapi untuk mereka juga. Terus untuk cleaning service itu biasanya kami 2 bulan sekali untuk melakukan merefresh. Apakah masih ingat pembersihan ini? Apakah masih seperti itu? Jadi ada kayak tesnya gitu ya. Iya. Ingat nggak nih? Pakai ini gitu ya. Masih ingat nggak seperti itu? Ingat nggak gitu. Dan untuk ini kan untuk peralatan ataupun juga untuk chemical yang digunakan itu kan pasti akan juga mengikuti gitu ya. Tidak semua itu bisa digunakan pada barang atau juga pada istilahnya di
tempat yang berbeda seperti karpet untuk yang buatan ini tuh kan berbeda dengan yang ini. Itu juga diajarkan juga Kak untuk teman-teman di CS ini, karena kan itu juga salah satu skill gitu ya. Pastinya. Dengan chemical ini. Pastinya. Jadi sebelum kami terjun, kami melakukan survei dulu. Sebelum perjanjian kerjasama, kami survei dulu bahannya apa aja, ada berapa toilet, ada berapa ruangan, ada bahannya apa aja, mejanya apa aja, seperti itu. Jadi nanti setelah terjun itu mereka sudah tahu. Kita namanya mapping dulu. Sudah tahu apa yang dibersihkan di situ, ada apa aja. Chemical yang kita butuhkan itu apa aja. Itu sudah. Jadi vendor benar-benar detail ya berkaitan dengan perusahaan A. Iya, Ini harus ternyata- ahli bener gitu, Mbak. Harus mengetahui komunikasi itu tadi ya, komunikasi sedetail itu gitu ya. Makanya, Jangan sampai istilahnya salah dalam penanganan atau maintenance-nya gitu ya. Sedetail itu Iya. juga harus diketahui oleh si vendor ini. Iya memang. Jadi kita bukan mau merugikan vendor, merugikan perusahaan, tapi kita membantu perusahaan untuk mencapai target bisnis seperti itu. Nah, Berarti si SDM dari vendor ini juga visi misinya disatukan ya Bu ya? Iya, iya, betul, Mbak. Ini yang saya ada beberapa apa yang saya tahu gitu ya. Kami juga sering menerima orang apa ya, karyawan yang dia ini orangnya vendor outsourcing yang ditempatkan di sebuah perusahaan. Nah, ketika di sini di perusahaan ini ada kesempatan untuk maksudnya diangkat menjadi pegawai tetap, ini si orang outsourcing ini diteskan gitu. Iya. Nah, ini sering terjadi juga enggak? Karena ini menurut saya tadi menjawab pertanyaan Mbak Yanti, bagaimana meningkatkan motivasi mereka. Artinya kalau mereka kerjanya baik gitu kan, terus kemudian perusahaan lihat kan, oh daripada statusnya begitu terus gitu, nggak tahu gitu itu harus minta izin atau gimana ke vendor untuk kemudian misalnya di hire jadi tenaga tetapnya si perusahaan. Kan ada kontrak atau juga harus di- atau harus ada pembicaraan di awal tentang hal itu, klausul itu. Oh, pengalaman ini itu baru beberapa aja. Jadi yang memang merekrut langsung menjadi induk. Nah itu dikomunikasikan dulu, Pak. Ini mau tak masukkan ke ini, bagaimana ya? Oh, Nah oke. itu tetap dibicarakan lagi seperti itu. Oke. Apakah benar-benar nggak orang ini benar-benar expert mau ditarik nih? Expert nggak sesuai dengan kinerjanya seperti itu. Nah itu case-nya gini, orang ini sudah kerja misalnya 2 tahun gitu kan, 2 tahun misalnya ini di IT. Oh ternyata dia kualitasnya bagus toh. Terus perusahaan yang ditempati ini Memang apa namanya butuh. kepingin butuh, terus aku mau tak angkat tetap lah daripada nanti Daripada vendor daripada nanti di vendor dipindah ke tempat lain misalnya kayak gitu. Udah aku mau lah ngangkat gitu lah. Nah kalau seperti itu dimungkinkan ya? Iya dimungkinkan. Oke, jadi Kalau di pengalaman saya itu ada salah satu karyawan kami dulu outsourcing juga itu dia itu performanya bagus, bagus. Akhirnya dia diangkat untuk ditawarkan menjadi SPV. Nah proses yang saya lakukan itu adalah kita pastinya koordinasi dengan pihak outsourcingnya itu untuk menyampaikan bahwa si tenaga ini karyawan ini sudah performanya bagus sesuai dengan penilaian kita sangat bagus. Maka dari itu kita minta untuk kita jadikan sebagai karyawan tetap kami. Akhirnya secara administratif si outsourcing atau tenaga kerja ini harus mengajukan surat resign untuk secara administratif vendor dia dianggap resign dari outsourcing vendor, masuk. sehingga masuk untuk di hire sebagai karyawan baru di perusahaan yang sedang butuh mengangkat untuk dijadikan SPV. Akhirnya secara administratif keseluruhan, compensation, benefit dan lain seterusnya pindah ke perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi memang lagi-lagi komunikasi itu harus terjalin dengan baik gitu ya. Sangat-sangat. Memang Tapi nggak merasa gini, lu lah orangku yang bagus kok dianu gitu, enggak gitu. enggak. Enggak ya? Tapi malah ada kepuasan ya berarti. Ada kepuasan. Rekrutmen saya oke nih gitu ya, gitu ya. Menjadi nilai plus. Oke. Nah, untuk perusahaan istilahnya berarti itu juga jadi track record atau penilaian khusus ya untuk menggunakan vendor. Oh, ini berarti memang secara rekrutmen menguntungkan bagi perusahaan Iya, gitu ya. iya. Itu juga jadi penilaian ya untuk perusahaan untuk menggunakan kembali. Iya. Secara jangka panjang akan
bekerja sama lebih panjang Nah, lagi. gitu ya. Kalau dulu kerjasamanya cuma 2 tahunan, bisa 10 tahun ya. Betul. itu jadi pertimbangan. Iya, dan ini menjadi jawaban bagi kan ada nih kalau misalnya ada tadi jawabannya fresh graduate gitu kan. Seringkali orang itu merasa enggak mau gitu kalau dia kerja di perusahaan outsourcing. Ya. Karena nantinya dikontrak terus. Nah, sebenarnya nggak perlu merasa seperti itu karena kalau nanti kinerja kita bagus, sebenarnya kita punya kesempatan untuk jadi pegawai tetapnya sebuah perusahaan kayak gitu. Ya, ini menjawab juga dari judul kita ya, menjaga kualitas dan produktivitas tenaga outsourcing. Ini bisa jadi nanti jadi organik gitu ya. Iya. Kalau terus meningkatkan kualitas gitu ya Mas Yose ya. Tapi ada salah satu contoh nih di perusahaan kami itu dulunya hanya anggota cleaning service, tapi sekarang jadi HO kami. No. Itu ada. ya. Sempat kami ini bagus nih untuk terus naik level terus menjadi HO ke kami. Nah itu kan tidak ada yang nggak mungkin kalau Anda benar-benar tadi bisa meningkatkan Skill. gitu ya, dan juga tetap menjaga kualitas kinerja dan produktivitas gitu ya. Dan perbincangan ini masih akan berlanjut, tapi kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Mercury, sahabat masih di Solusi SDM bersama dengan MSI Consulting, ada Bu Novi dan juga Mas Adam dari MSI, dan ada juga Mas Jose, General Manager PT Satria Nanggala Yuda. Di off air tadi saya tapi belum terjawab ya, sempat menanyakan bagaimana nih para SDM yang ingin bekerja di bidang atau dunia outsourcing ini melihat track record dari perusahaan outsourcing ini, karena kan ada beberapa yang harus bayar dulu untuk bisa masuk di outsource ini gitu ya, untuk jabatan ini. Itu apa yang harus dilihat dari para pekerja ini berkaitan Yang dengan nanti misalnya mau masuk ke perusahaan outsourcing kayak gitu Oh, untuk gitu. disalurkan bahasanya. iya, kadang kan bayar dulu bisa nanti disalurkan di sini ya. Kita lihat dari perusahaannya sendiri dan perjanjian kerjanya sendiri seperti apa. Kalau di kami namanya orang kerja masa suruh bayar. Kami pure membantu untuk orang bekerja. Visinya seperti itu. Amanat dari pendiri perusahaan PT Satria Nanggala Yuda itu sendiri bilang namanya membantu orang kerja, jangan ditarik apapun. Oke, itu juga penting ya buat Iya. teman-teman yang Mungkin fresh graduate Iya, gini-gini iya. gitu kan, karena cari kerja juga susah gitu ya, dunia outsource mungkin jadi pilihan. Nah itu memang tidak ada uang untuk bisa masuk gitu ya, tapi setelahnya mungkin ada perjanjian, lihat dulu perjanjiannya gitu ya. Iya, dilihat perjanjian kerjanya seperti apa. Tapi yang umum gitu seperti apa aja ya, Mas? Kalau perjanjian kerja seperti umum ya seperti biasanya aja sih, tapi ada perusahaan yang berbeda. Tapi saya belum tahu sih perusahaan sebelah atau sebelah Perusahaan itu yang seperti lain ya. apa, perusahaan lain seperti apa. Tapi kalau di kami ya sesuai dengan SOP-nya aja, perjanjian kerjanya seperti itu. Dan kebanyakan juga beranggapan bahwa penyedia outsourcing ini seperti yayasan, karena kan ada yayasan penyedia jasa. Iya. gitu ya. Itu juga menjadi pembeda atau seperti apa kalau outsourcing yang benar adalah berupa PT atau seperti apa Mas Yose? Iya, kalau yayasan sama perseroan itu pasti berbeda ya, dari badan hukumnya juga berbeda. ya. Kami berbentuk perseroan terbatas, yayasan sendiri. Tapi kalau kebanyakan outsourcing di dunia saat ini adalah perseroan, bukan yayasan, seperti itu. Itu juga jadi salah satu ya, oh ini sudah perseroan nih, bukan yayasan itu. Karena kan dulu ada dicampurkan di perusahaan di bawah koperasi atau apa gitu ya. Sekarang benar-benar yang sudah ada badan hukumnya itu yang sudah bisa dikatakan oh ini oke nih gitu ya. Iya, Mas Yose. itu sebagai perseroan, bukan yayasan. Kan berbeda nih, yayasan sama Ya. perseroan gitu. Nah, kita kembali lagi ke tema ya, ke topik gitu ya, menjaga kualitas dan produktivitas tenaga outsourcing. Biasanya untuk perusahaan itu apa saja rekomendasi yang diberikan untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga produktivitas tenaga outsourcing? Mas Adam mungkin memiliki pengalaman dari sisi perusahaan gitu ya. Itu biasanya apa nih masukan dari perusahaan untuk vendor nih untuk meningkatkan kualitas dan juga produktivitas tenaga outsourcing mereka ini? Seperti apa biasanya Mas Adam? Oke, kalau menurut saya itu komunikasi dan maintenance tenaga outsourcing itu sendiri. Karena dari komunikasi ini kita bisa menyelaraskan antara kemauan atau
kebutuhan ini Perusahaan. tenaga dan perusahaan itu bisa selaras, nyatu. Jadi visi misi dari kedua perusahaan ini karena sama-sama perusahaan, jadi menyatukan dua perusahaan untuk dipekerjakan itu sangat sangat susah-susah mudah lah seperti itu. Nah, terus hal-hal seperti itu yang memang harus perlu ditingkatkan sama maintain-nya, dan maintain juga sangat perlu sekali untuk menghindari kemerosotan tadi dari kompetensi yang dimiliki oleh tenaga outsourcing-nya, seperti itu sih. Dan biasanya masukan seperti apa nih Bu Novi atau rekomendasi dari perusahaan nih pengguna jasa outsourcing ini yang diberikan pada penyedia jasa outsourcingnya, rekomendasi seperti apa supaya pakai ini dong atau menyesuaikan dari kebutuhan perusahaan saja atau seperti apa Bu? Ya kalau dari perusahaan kan karena tadi itu harapannya bahwa orang ini akan tetap bekerja optimal seperti bisa membantu tadi itu target yang diinginkan perusahaan gitu kan, tetap support dan mereka diharapkan untuk tetap bisa bekerja optimal gitu. Jadi kalau misalnya rekomendasi yaitu tadi pastikan bahwa KPI-nya itu dikomunikasikan supaya kemudian ini menjadi titik tolak ukur bersama yang harus dicapai, yang kemudian kita sama-sama tahu, sehingga kalau misalnya ada yang tidak mencapai kita bisa tunjukkan loh ini loh nggak bisa kayak gitu kan, seperti itu. Karena kalau kita bicara tentang outsourcing ada beberapa juga model bisnis baru di mana outsourcingnya itu bukan hanya tenaga tetapi atas hasil kerjanya Mbak, gitu. Jadi hasil kerja tertentu misalnya kayak diborongkan kayak gitu loh. Jadi itu yang di outsourcekan, bukan hanya orang per orangnya tetapi lebih ke outputnya. Ada beberapa misalnya kayak ini yang saya tahu di daerah Perak itu gate masuk mau ke pelabuhan, itu kan dulu pokoknya orang bayar gitu. Ketika kemudian itu dikelola oleh sebuah perusahaan yang outsourcing seperti itu, ininya yang pendapatan dari pintu tiket masuk ke itu yang kemudian dihitung sebagai kontraknya kayak gitu. Seperti itu. Ada juga anak perusahaannya salah satu BUMN di daerah Tuban sana yang juga seperti itu. Bahkan di ini di hasil produksinya gitu ya, di hasil produksinya untuk di beberapa bagian tertentu itu juga dihitungnya berdasarkan outputnya gitu Mbak. Jadi perjanjiannya begitu, bukan berdasarkan orang-orangnya tetapi berdasarkan outputnya begitu. Itu jadi penilaian gitu ya? Iya, itu jadi penilaian seperti itu Mbak. Jadi kan ini seperti apa penyajian di awalnya itu yang akan bisa jadi penilaian selain dari si person itu sendiri gitu ya. Jadi kan itu kepercayaan, karena ini bisnis kepercayaan berarti betul. Saling percaya gitu ya. Keamanan data itu juga penting Mbak. Artinya kan orang-orang ini yang notabene bukan karyawan organiknya kita pegang data-datanya, data-data perusahaan. Nah ini kan bahaya ya kalau itu istilahnya disalahgunakan, terus diberikan kepada orang yang tidak tepat, seperti itu Mbak Yanti. Jadi itu menjadi perhatian atau rekomendasi dan saya dari perusahaan untuk bisa meningkatkanlah kualitas dan juga produktivitas tenaga outsourcing dari vendor gitu ya. Biasanya Mas Jose, apa sih yang jadi masukan dari perusahaan berkaitan dengan jasa-jasa yang disediakan oleh Mas Jose untuk klien? Oke, biasanya itu kalau di perusahaan itu memberikan masukan, biasanya kami nge-treatment ya. Bagaimana Pak jasa kami, ada yang kurang kah? Atau seperti apakah? Gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan itu memiliki catatan-catatan. Apa sih yang memang yang kurang? Oh, kalau untuk satpam itu kayaknya perlu ditingkatkan lagi deh. Karena pintu belakang memang harus dijaga ketat, patrolinya harus mungkin semulanya 1 jam sekali jadi setengah jam sekali. Jadi memang kita harus mengetreatment itu. Apa sih yang kurang gitu. Itu setiap berapa lama dilakukan vendor misalnya meminta masukan dari pengguna jasa? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu menjadi catatan-catatan yang dimiliki gitu ya. Dan itu adalah untuk meningkatkan kualitas juga gitu ya, dan produktivitas gitu ya. Itu caranya memanggilkah atau seperti apa? Dicari bukti dulu, jadi pengintaian dulu seperti apa nih Mas Jose? Enggak, biasanya kami datang ketemu penanggung jawabnya itu siapa sih di situ di lapangan itu. Kami datang, kita ngobrol, berdiskusi santai gitu. Apa sih, bagaimana
gitu. Jadi dengan user ya? Iya, dengan user. dengan usernya langsung. Kalau memang nggak ketemu usernya langsung, biasanya kan lagi hektik nih. Kalau untuk ketemu seperti itu, mungkin sama induknya siapa di situ. Karena ini tenaga outsourcing itu kok jumlahnya banyak, ada yang ribuan di Iya, outsource iya. kan Mbak, itu kayaknya juga naruh kayak supervisornya gitu ya? Iya, naruh seperti Jadi dari pihak vendor Outsource. naruh supervisor di sana gitu. Iya, jadi biasanya kami ketemu sama kepalanya, kepala satpamnya itu, entah itu dari induknya, dari perusahaan itu sendiri, itu biasanya dari organik, seperti itu yang pengawasan langsung, seperti itu. Jadi akan lebih kendalanya dari si SDM ini apa juga, jadi perusahaan ini minta seperti ini, jadi bisa disatukan lagi-lagi komunikasi gitu ya. Iya. Itu yang utama memang. Ini sudah jam 9 Bu Novi. Iya. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Closing statement berkaitan dengan tema kita hari ini, menjaga kualitas dan juga produktivitas tenaga outsourcing itu seperti apa, mungkin bisa diberikan sebagai closing statement. Mungkin dari pengalaman Mas Adam di perusahaan gitu ya, sebagai pengguna vendor, ini seperti apa nih dari perbincangan kita? Closing statementnya seperti apa Mas Adam? Closing statement ya. Oke, untuk closing statementnya, bagaimana kita selaku perusahaan dan vendor itu bisa bekerja sama dengan baik, menambah dan memunculkan kebaikan di sana, saling mengerti satu sama lain untuk bisa mencapai visi sama-sama dari perusahaan masing-masing. Seperti itu sih. Mas Jose, seperti apa closing statementnya? Untuk closing statementnya, bagaimana ya, untuk bagaimana kita mencapai tujuan target bisnis berdua, seperti itu. Dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Iya, gitu ya, pastinya. gitu. Bu Novi, sebagai closing statement Bu. seperti apa? Memilih vendor outsourcing yang tepat itu perlu sekali. Jadi dari mana ya, kita tahu dari track recordnya, reputasinya gitu kan. Selain itu juga status badan hukumnya seperti itu Mbak, supaya kalau misalnya kita sebagai karyawan gitu yang akan di sana, ya kita nggak dirugikan gitu ya. Jadi hak kita juga diperhatikan. Terus kemudian kalau dari perusahaan juga mereka pasti mereka ini mempekerjakan orang dengan cara yang tepat gitu, artinya nggak terus ngawur gitu ya. Maksudnya ada yang kemudian peraturan-peraturan yang mereka tidak ikuti, yang ternyata itu menjadi wajib. Nah itu kan akhirnya bisa jadi bumerang kita gitu. Jadi kalau mau memilih, ya itu tadi, pastikan yang mereka memang sudah expertnya dan juga status badan hukum serta reputasinya begitu Mbak. Ini untuk para SDM ini juga harus mengetahui hal tersebut gitu ya. Tadi juga Mas Susi mengatakan, lihat dulu semisal sudah masuk kontraknya seperti apa. Itu juga menjadi hak kita ya Bu ya, sebagai SDM ini, karena kita yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut sahabat ya. Dan terima kasih untuk Bu Novi sudah hadir di perbincangan Sama-sama, solusi Mbak. SDM pagi ini. Ketemu lagi di perbincangan solusi SDM minggu depan dari pukul 8 hingga 9 di hari Selasa sahabat. Untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Waktunya kita harus pamit di perbincangan solusi SDM di edisi Selasa kali ini sahabat, di 2 Juli 2024. Stay safe, stay healthy, be happy, dan sampai jumpa sahabat.